Oke, baik. Jadi hari ini Bu Guru akan jelasin tentang kisi-kisi yang udah Bu Guru kirim. Nah, untuk kisi-kisi yang pertama itu kan kalian diminta untuk menghafal pengertian data, database, dan dataset. Nah, jadi sekarang Bu Guru mau kasih kalian kuncinya aja, maksudnya cara menghafalnya yang cepat. Nah, misalnya kalau ada pertanyaan tentang data, berarti ingat data itu adalah fakta. Kemudian kalau untuk yang database itu kalian ingat, oh database itu adalah tempat. Jadi nanti kalian lihat soalnya, kalau ada soal bilang tempat untuk menyimpan data titik-titik misalnya, berarti jawabannya itu adalah database. Nah, kemudian kalau untuk yang dataset, ingat dia itu adalah kumpulan data yang terstruktur. Nanti kalian lihat aja di optionnya. Itu aja untuk kisi-kisi nomor 1. Nah, untuk kisi-kisi nomor 1 ini sudah sangat jelas dia berada di PG nomor 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya untuk yang kisi-kisi nomor 2, untuk kisi-kisi yang nomor 2 itu adalah kalian diminta untuk menghafalkan pengertian dari data cross section dan data time series. Nah, nanti di sini itu kalian hafalkan saja, oh kalau data cross section itu dia ada kata kunci itu adalah perusahaan, kemudian ada wilayah dan seterusnya. Tapi kalau untuk yang data time series ini, itu kalian lihat aja berdasarkan dengan ada kalimat deret waktu. Jadi kalau nanti kalian diminta misalnya ada pengertian tentang data time series dan cross section, kalian lihat aja, oh kalau dia cross section itu berarti ada kalimat perusahaan, wilayah, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya di soalnya itu hanya ada pengertian deret waktu, oh berarti jawabannya itu adalah yang time series. Itu aja untuk kisi-kisi nomor 2. Nah, kemudian untuk kisi-kisi yang nomor 3 ini kalian diminta untuk menghafalkan pengertian dari bagian-bagian tabel. Nah, untuk yang bagian-bagian tabel ini itu nanti kalian hafalin aja bagian-bagian tabel itu apa aja sih Bu Guru, misal. Nah, yang pertama itu ada judul tabel, kemudian B ada kolom, baris, kemudian ada judul kolom. Nah, kemudian ada catatan kaki dan ada badan tabel. Nah, yang judul tabel itu yang mana? Misalnya di sini ada tabel, misalnya itu tentang data siswa misal. Nah, ini bagiannya nih, misal nih, ini ada nama kelas, kemudian absen misalnya. Nah, yang mana yang merupakan judul tabel? Jadi yang ini namanya judul tabel, kemudian yang ini namanya judul kolom, terus yang dinamakan dengan kolom itu yang ini nama kolom. Nah, sedangkan kalau baris yaitu yang ini, misalnya ada nih begini kan. Nah, yang ini nama baris nih, ini nama baris. Nah, kemudian kalau yang catatan kaki itu yang ada di bawah sini, misalnya sumber siapa gitu. Nah, ini namanya catatan kaki. Nah, sedangkan kalau ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang dinamakan dengan badan tabel itu yang ini nama
badan tabel. Itu ya. Nanti kalian hafalin aja pengertian judul tabel itu apa, pengertian kolom itu apa, baris itu apa. Kalian hafalkan, ada dia di buku catatan kalian. Nah, ini Bu Guru gambarkan contoh tabel dan Bu Guru kasih tunjuk ini adalah bagian-bagiannya. Nah, itu untuk kisi-kisi nomor 3. Kemudian untuk kisi-kisi yang nomor 4, itu kalian diminta untuk pengertian dari Excel. Microsoft Excel itu apa? Kemudian Microsoft Word itu apa? Cell itu yang mana? Dan rank itu yang mana? Nah, kalau dia, misalnya kalau Bu Guru gambarkan lagi, ada sebuah tabel. Ini ya, tabel. Nah, ini biasanya kan kalau di Excel itu kan sini ada A, B, C. Ini nomor 1, 2, dan 3. Nah, kalau untuk Microsoft Excel itu sendiri, jadi Excel itu pengertiannya itu dia pengolah angka. Kemudian kalau dia Word itu dia pengolah kata ya. Nah, terus nanti kalau ada pertanyaan, Excel ini merupakan salah satu aplikasi atau program yang mana? Misalnya nanti kalian cari ada di sana istilah spreadsheet. Nah, kalau nggak salah tulisannya seperti ini. Kalau ditanya dia itu termasuk ke dalam program apa, kalian hafalkan aja ini untuk pengertian Excel sama Word-nya. Kemudian kalau untuk yang dimaksud dengan rank dan cell, jadi cell itu kan ini kota ini nih. Ini kan kota-kota ini itu adalah sel. Nah, jadi untuk nama setiap kota ini tergantung dari huruf dan angkanya. Misalnya kalau di sini nama, ini kelas, ini absen. Ini misalnya Bu Guru kasih Dian, Don, misal kelas 8B, 8C. Absen 12, absen 13. Kalau Bu Guru misalnya tanya nih, misal ada pertanyaan pada sel A titik A, sel A2, maka nanti kalian jawabnya, oh yang ada di sel A2 itu adalah Dian. Atau misalnya Bu Guru tanya data yang ada di sel C3, misalnya sel C3, maka kalian jawabnya itu adalah 13 ya. Jadi untuk ini nama sel ini tergantung dari hurufnya di mana dan angkanya di mana. Itu untuk yang sel. Nah, ini contohnya. Misalnya kalau di sel B2 berarti ada 8B. Kalau C2 berarti 12. Atau A2 berarti Dian. Dan seterusnya. Ini untuk sel. Nah, kemudian kalau untuk yang rank itu kan rentang maksudnya. Misalnya kalau Bu Guru kasih tabel seperti ini, kemudian Bu Guru blok misalnya. Berarti kalau Bu Guru blok dari A1 sampai C1 berarti ranknya yang mana? Berarti ranknya itu adalah A1 titik C1. Berarti ranknya A1 sampai titik C1. Jadi maksudnya rank ini adalah sampai mana kalian memblok data tersebut. Nah, itu nanti kan tunjukin aja. Kalau ada tabel begini kemudian ada blokan, berarti maksudnya Bu Guru ini jawabannya adalah ring, kayak gitu ya. Ini untuk yang nomor 4. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 5 ini kalian diminta untuk menghafalkan VLOOKUP
pengertian VLOOKUP dan HLOOKUP. Ingat kalau dia VLOOKUP itu yang mana? VLOOKUP, kalau dia VLOOKUP itu apabila dia datanya atau nama atau judul kolomnya itu di atas. Sedangkan kalau dia HLOOKUP itu apabila dia judulnya di samping, atau kalau VLOOKUP itu yang vertikal, kalau HLOOKUP itu yang horizontal. Ini yang tegak lurus, kalau ini yang menyamping, begitu ya. Nah, atau misalnya kalau Bu Guru gambarkan, ini Bu Guru lanjut ke sini ya. Misalnya ini lanjutannya. Jadi misalnya kalau ada tabel begini, misalnya begini ya. Nih. Sama kayak tadi dah Bu Guru buat nama, kelas, absen. Nah, ini untuk yang VLOOKUP. Nah, sedangkan kalau untuk yang HLOOKUP itu begini, nama, kelas, absen. Ini untuk yang VLOOKUP ya. Jadi kalau untuk yang VLOOKUP itu dia judulnya di atas, kalau yang HLOOKUP itu judulnya di samping. Nah, untuk rumusnya itu sendiri itu kalian sudah catat rumusnya, nanti kalian hafalkan rumusnya seperti apa. Jadi yang penting kalian sudah paham kalau VLOOKUP itu yang mana, HLOOKUP itu yang bagaimana. Ini HLOOKUP ya. Nah, terus misalnya kalau nanti ada soal, nah soal misalnya di sini Ibu Guru isi misalnya soal ini Dian, Dina, Sani, Dul misal. Ini 8B, 8C, 8D, 8E. Ini absen 18, 17, 10, 2. Nah, kemudian nanti ada tabel pertanyaan. Tabel pertanyaan di bawahnya. Nah, di sini misalnya Bu Guru nama. Kemudian yang Bu Guru tanyakan itu adalah absen. Absen misalnya. Dan nama yang Bu Guru ingin tahu dia absen berapa, misalnya kalau dia itu Dina. Nah, ingat kalau dia Excel itu kan di atasnya ada A, B, C. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya ada jaraknya, berarti yang ini adalah A6, 7, 8. Nah, misalnya kalau Bu Guru tanya yang ini, berarti kalian jawabnya nanti bagaimana? Caranya kan sesuai dengan rumus VLOOKUP sama HLOOKUP, kalian tentuin dulu. Nah, kira-kira kalian pakai HLOOKUP atau pakai VLOOKUP? Caranya bagaimana Bu Guru? Nah, caranya itu adalah misalnya ini kalian lihat dulu judulnya di mana. Kalau misalnya judulnya itu di atas, oh berarti saya pakai rumus VLOOKUP. Tapi kalau misalnya judulnya di samping seperti ini, berarti kalian pakai rumus yang HLOOKUP. Nah, karena di sini judulnya tabelnya itu judulnya di atas, maka kalian pakai yang VLOOKUP. Tinggal tulis saja rumusnya, O sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, pertama kan kalau sesuai praktik kalian kemarin tuh sama dengan VLOOKUP, kalian klik dulu nama yang ditanya itu Dian. Nah, Dian ini dia berada di sel berapa? Oh, ada di sel A
7, maka akan kalian tulis ini A7. Kasih pembatas. Nah, pembatasnya pakai koma atau titik koma terserah. Nah, habis itu kalian setelah klik ini kan akan muncul A7. Nah, selanjutnya kalian blok data yang ada di atas. Kalau di blok maka akan muncul range-nya kan. Nah, range-nya itu dari mana? Kalau semua di blok berarti dari A1 sampai C5. Berarti nanti akan muncul di sini A1 banding C5 karena semuanya yang di blok. Baru kasih koma. Nah, sekarang yang ditanya apa di sini? Absen. Nah, absen itu dia berada di nomor urut berapa? Nah, cara menentukan nomor urut tinggal dihitung aja. Oh, nama itu nomor 1, 2, dan 3. Berarti tinggal tulis karena ditanya itu adalah absen, berarti dia nomor urut 3. Habis itu kasih pembatas, tulis 0, tutup kurung, selesai. Ya. Nah, ingat misalnya kalau yang ditanya itu adalah kelas berarti nomor urutnya itu adalah 2. Kalau yang ditanya itu adalah nama di sini maka nomor urutnya itu adalah 1. Jadi kayak gini caranya kalian jawab besok. Itu saja untuk yang VLOOKUP dan HLOOKUP-nya. Terus kemudian nanti kalau kalian ditanya sama dengan ini apa sih kegunaannya? Jadi kegunaan sama dengan ini itu adalah untuk memulai sebuah fungsi ya. Kalau ada pertanyaan sama dengan itu kegunaannya apa begitu. Nah, itu saja untuk yang VLOOKUP dan HLOOKUP. Lanjut lagi untuk yang nomor 6. Nah, untuk yang nomor 6 ini kalian diminta untuk menghafalkan kegunaan dari yang pertama itu fungsi meet, kemudian left, right, terus ada len dan ada over. Ini dihafalkan itu adalah kegunaannya. Kegunaannya apa? Nah, kemudian habis itu untuk yang selanjutnya kalian diminta untuk menghafalkan juga yang ini itu adalah rumusnya si len. Rumusnya len itu apa? Sama dengan len buka kurung teks, itu aja rumusnya. Kemudian kalian juga disuruh menghafal contoh dari meet. Contoh meet itu ada di buku catatannya. Nah, itu hafalin aja. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang nomor 7, untuk yang fungsi kisi-kisi nomor 7 kalian juga diminta untuk menghafal pengertian dari sum, max, min, average, itu aja kalian disuruh untuk menghafalkan sao sama terakhir. Nah, kemudian ini kegunaannya dihafalin. Kegunaan. Nah, terus nanti semisal kalau ada pertanyaan seperti ini, kan kegunaan sum itu apa? Kegunaan sum itu apa? Itu kan menjumlahkan. Nah, kan kalau ada soal arti dari sama dengan sum buka kurung A1 sampai C5 itu artinya C1 sampai C1. Nah, kalau untuk yang fungsi statistika ini dia bermainnya per baris. Jadi kalau sama dengan sum A1 banding C1. Nah, atau yang baris yang kedua misalnya sama dengan sum B1 B1. Jadi dia tuh bermainnya per baris, nggak dia pakai ring, intinya per baris.
Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, apa sih arti dari sama dengan sum buka kurung A1 banding C1? Nah, kalian jawab nanti di sini itu adalah artinya itu menjumlahkan sel A1 sampai sel C1, itu artinya ya. Kemudian semisal nanti ada di sana muncul di optionnya itu angka-angka, misalnya angka-angka, artinya nanti kalian diminta tuh untuk menjumlahkan. Misalnya di sini ada tabel. Nah, misalnya ini jumlah ini jumlah misalnya, terus ini ulang ini biar jelas mana ya. Oke, ini sudah full, di sini aja. Nah, misalnya ini contoh ya untuk yang sum. Nah, ini misalnya ada data nih. Ini jumlah siswa dari tahun 2021 sampai 2025 misal. Nah, ini data 2021, 2022, 2023, 2024 ya. Nah, misalnya ini kan A, B, C, D itu 2, 3. Nah, misalnya ini ada 50, 51, 60, 70 misal. Nanti kalian diminta berapa jumlah dari siswa dari tahun 2021 sampai 2024 misalnya. Berarti kan sama dengan sum buka kurung A2 banding D2. Berarti kan jumlahin sama dengan sum buka kurung A2 tuh berapa? 50. Terus ditambah ini kan sampai di 70 kan? Di 2 kan? Nah, berarti kan jumlahin dari A2 sampai D2, berarti 50 ditambah 51 ditambah 60 ditambah 70, karena jumlahin aja itu sama dengan berapa jumlahnya. Maka itu dah jawabannya. Itu untuk contoh yang sum. Nah, lanjut lagi untuk kisi-kisi yang nomor 8. Untuk kisi-kisi yang nomor 8 ini nanti kalian diminta untuk menghafalkan pengertian visualisasi data. Nah, pengertian visualisasi data itu adalah data yang tersusun dalam bentuk tabel diubah ke dalam bentuk grafik ya. Nah, ini jadi maksudnya pengertian itu adalah nih, data yang dalam bentuk tabel ini diubah menjadi sebuah grafik. Nah, ini maksudnya pengertian dari visualisasi data. Nah, terus kalian juga diminta nih untuk menghafalkan jenis dari visualisasi data. Itu jenisnya itu ada misalnya grafik, pi, kolom, batang, area. Ini tuh ada 5.
area, terus lagi ya lagi kolom batang area. Nah, nanti ini kalian hafalkan kegunaan dan gambarnya. Ini ada di buku Bu Pena nak ya. Ini kayaknya masih kurang, tinggal satu. Nanti kalian lihat di buku Bu Pena. Dia ada di buku Bu Pena ya. Bu Pena. Itu ada tentang visualisasi data, jenis-jenisnya apa, kalian hafalkan kegunaan dan gambarnya. Kalau kalian tidak menghafalkan gambarnya juga, berarti nanti kalian nggak bisa jawab, karena ada Bu Guru masukkan gambarnya yang jenis-jenisnya ini. Nah, terus selanjutnya untuk yang nomor 9 itu juga ada di buku Bu Pena, pengertian peringkasan data. Ini ada di buku Bu Pena. Pengertiannya pas di paling atas. Kalau nggak salah di halaman 117 dan 116. Nanti kalian lihat di buku Bu Pena ya. Buku Bu Pena. Kemudian ada juga nanti Bu Guru akan keluarkan gambarnya begini, A, Z ke bawah. Kalau dia begini berarti artinya mengurutkan data dari yang kecil ke besar. Kalau dia gambarnya kebalikannya, itu Z atas hanya di bawah, maka itu besar ke kecil ya. Terus kemudian nanti juga kalian diminta untuk menghafalkan jenis dari peringkasan data itu apa. Itu kalian hanya menyebutkan saja, nggak usah kalian hafalkan pengertiannya, cuman sebutin aja apa saja sih contoh peringkasan data. Ada sum fish, count fish, terus pivot table dan seterusnya. Itu kalian hafal aja, sebutin, nggak usah dihafalkan kegunaannya. Yang dihafalkan kegunaannya itu hanya pengertian ini, peringkasan data itu apa ya. Kemudian lanjut untuk yang nomor 10 ya. Nomor 10, kisi-kisi nomor 10 itu nanti ada di buku Bu Pena ya. Ada di buku Bu Pena di bab 7. Nah, itu ada pengertian dan di sana tuh kalian diminta untuk menyebutkan contoh dari media sosial. Nah, contoh media sosial itu kan ada apa saja? Instagram, IG kan, Facebook, terus WA, terus Twitter dan seterusnya. Itu adalah contoh dari media sosial. Misalnya kalau ada pertanyaan manakah di bawah ini yang bukan merupakan media sosial. Nah, misalnya kalau ada muncul kira-kira televisi itu termasuk dalam media sosial apa enggak gitu. Nah, berarti kalau dia televisi bukan media sosial, berarti jawabannya itu adalah televisi dan seterusnya. Nah, kemudian kalian diminta nanti untuk menyebutkan dampak negatif dan positif dari media sosial itu seperti apa. Nah, untuk dampak negatif dan positifnya ini kalian bisa cari di Google apa saja dampaknya. Kemudian nanti ada juga kalian diminta untuk menyebutkan contoh dari cyberbullying itu apa. Jadi kalau untuk yang cyberbullying itu dia tuh penghinaan, pencabulan, terus dan seterusnya yang ada di media sosial. Intinya kalau cyberbullying itu dia di media sosial. Kalau misalnya penghinaan secara langsung itu bukan disebut dengan cyberbullying, tapi yang cyberbullying itu penghinaan yang dilakukan di media sosial. Misalnya kalian bully teman kalian lewat status, nah itu masuk ke dalam cyberbullying. Nanti sebutin contohnya apa saja. Terus selanjutnya tanda-tanda dari berita hoax itu ada di buku Bu Pena. Itu kalau nggak salah dia berada di poin nomor 2.
kalian cari aja tentang hoax di sana. Kemudian ada di poin nomor 2 tanda-tanda berita hoax itu seperti apa, itu aja. Nah, kemudian untuk isinya itu nanti kalian hanya menyebutkan, tidak ada yang menjelaskan. Nanti yang dijelaskan mungkin itu tentang yang di kisi-kisi yang nomor mana dia halakap sama filakap itu nanti baru penjelasan. Kalau yang lain itu hanya menyebutkan saja, tidak ada penjelasan. Nah, itu aja sih dari Bu Guru. Terima kasih, selamat belajar. Semoga nanti kalian bisa jawab pas semesteran. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa tanya ke Bu Guru secara PC aja, nanti bingungnya di mana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.